Siapa sangka, dalam diam, Timnas Indonesia ternyata sedang menulis babak baru yang luar biasa. Dari ranking dunia yang merangkak naik, sampai bibit-bibit muda yang bersinar terang di latihan, semua terasa seperti pertanda bahwa Garuda benar-benar sedang bersiap untuk terbang lebih tinggi. Di video ini, kita akan kupas tuntas 5 kabar paling hangat seputar tim kebanggaan kita. Bukan cuma soal skor atau statistik, tapi cerita-cerita yang bikin kita makin percaya bahwa masa depan Timnas Indonesia makin dekat dengan kejayaan. Sobat Garuda, udah lama banget kita nunggu momen kayak gini. Terakhir kali Timnas Indonesia naik peringkat signifikan di ranking FIFA itu tahun 2006. Dan hari ini, 9 Juli 2025, kita resmi naik 5 strip dari peringkat 123 ke 118 dunia. Kenaikan ini nggak datang begitu aja. Ini buah dari kemenangan dramatis lawan Cina di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia. Skor tipis 1-0, tapi dampaknya gede banget. Kita juga jaga konsistensi performa, bukan cuma sekali 2 kali. Ranking FIFA emang sering dianggap simbolik, tapi buat Indonesia, ini bukti bahwa kita udah ada di jalur yang benar. Bayangin aja, kalau tren ini berlanjut, bukan nggak mungkin kita bisa masuk 100 besar dunia, hal yang dulu cuma mimpi. Dan tahu nggak, pelatih Shin Tae-yong juga dapat kredit besar dari media luar. Disiplin, pola pressing tinggi, dan keberaniannya nurunin pemain muda jadi faktor utama kebangkitan ini. Kalau kalian bangga dengan pencapaian ini, tulis Garuda Bangkit di kolom komentar, ya. Bergeser ke skuad muda Garuda, ada 2 nama yang lagi jadi buah bibir. Cahya Supriyadi, sang kiper dari Persija, dan Ahmad Maulana, gelandang elegan dari Borneo FC. Di sela latihan menjelang ASEAN U23 Championship 2025, mereka berdua kelihatan makin matang. Cahya bilang, kita bukan sekedar numpang lewat di turnamen ini, target kita jelas, bawa pulang gelar. Ahmad Maulana juga nggak kalah pede. Dengan gaya mainnya yang tenang, dia jadi penghubung ideal antara lini belakang dan serangan. Kalau duo ini bisa tampil maksimal, bukan nggak mungkin kita bakal ulangi kesuksesan 2019 lalu saat Timnas U22 juara di Kamboja. Dan yang menarik, chemistry di skuad ini makin kelihatan. Banyak pemain muda udah akrab karena sama-sama dari kompetisi Liga 1. Jadi adaptasinya nggak makan waktu lama. Kalau Cahya dan Ahmad bikin lini tengah dan belakang solid, siapa yang bakal jadi mesin golnya? Yuk kita ulas barisan depan di segmen berikutnya. Di lini serang, Garuda Muda punya kombinasi yang patut ditakuti. Victor Detan, Hoki Caraka, Altaf Indi, dan Rahmat Arjuna. Masing-masing punya karakter unik. Hoki, misalnya, udah langganan bikin gol dari situasi set piece. Victor Detan punya kecepatan luar biasa di sayap. Coach Gerald Vandenberg bilang dia bakal seleksi ketat dari 30 nama jadi 23 pemain inti. Tapi satu hal pasti, lini depan ini penuh potensi. Mereka nggak cuma cepat, tapi juga punya pengalaman tanding internasional. Bahkan ada beberapa yang udah pernah main di level senior. Dan jangan lupa, gaya main pressing dan ball possession Timnas U23 sangat bergantung sama striker yang mobile. Nah, formasi 4-3-3 Vandenberg cocok banget buat karakter anak-anak muda ini. Menurut kalian, siapa yang paling cocok jadi starter di lini depan? Tulis di komentar ya. Nah, Sobat Timnas, catat baik-baik ya. Timnas U23 ada di grup A bareng Brunei, Filipina, dan Malaysia.
Semua pertandingan bakal digelar di SUGBK, jadi kita main di kandang sendiri. Pertandingan pertama lawan Brunei bakal jadi ajang pembuka, tanggal 15 Juli jam 20 WIB. Lanjut tanggal 18 Juli lawan Filipina, dan terakhir laga big match kontra Malaysia di tanggal 21 Juli. Ketiga laga ini bakal jadi kunci buat lolos ke semifinal. Dan yang bikin optimis, kita punya modal kuat. Dari statistik pertemuan terakhir, Indonesia selalu unggul atas Brunei dan Filipina. Tinggal Malaysia yang harus diwaspadai. Buat kalian yang di Jakarta, jangan lupa datang langsung ke stadion. Rasain atmosfernya, nyanyiin lagu Garuda di Dadaku bareng ribuan supporter lainnya. Kalau pemain muda bikin bangga, gimana dengan seniornya? Yuk kita tutup dengan kabar dari dua pemain naturalisasi yang terus bersinar. Dua nama ini udah jadi langganan starter timnas senior, Oleh Romeni dan Tom Hai. Keduanya sukses besar setelah dinaturalisasi. Oleh, yang punya darah Medan, jadi ujung tombak andalan dengan gaya main direct dan efisien. Bahkan saat lawan Cina kemarin, dia jadi pahlawan kemenangan lewat gol sematawayang. Sementara Tom Hai, meski berposisi gelandang bertahan, sering jadi motor serangan. Umpan-umpannya ke sisi kanan dan kiri jadi kunci sistem permainan Shin Taeyong. Kehadiran mereka bukan cuma nambah kualitas, tapi juga mental. Mereka bawa pengalaman dari sepak bola Eropa ke skuad muda yang haus belajar. Kombinasi inilah yang bikin Garuda makin ditakuti di Asia. Kalau kamu percaya naturalisasi berkualitas bisa angkat prestasi, kasih like video ini. Dan jangan lupa subscribe Warta Timnas buat update harian seputar Garuda kita tercinta. Nah itu dia, 5 kabar terbaru Timnas Indonesia hari ini. Dari ranking FIFA sampai persiapan ASEAN U23 Championship, semuanya bikin kita makin bangga jadi bagian dari Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan seperti biasa, satu nusa, satu bangsa, satu Garuda.